Sobat Demokrasi KPU Kota Mojokerto, selamat bergabung bersama kami di siaran uji coba podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Pada hari ini, tanggal 22 Desember 2020, bersama saya sebagai host, Nur Iva, Kasubag Hukum KPU Kota Mojokerto. Hadir di studio pada hari ini, narasumber kita, Ibu Triwidya Kartikasari SP. Assalamualaikum Mbak Widya. Waalaikumsalam. Mbak Dia ya, kita panggil Mbak Dia aja ya. Oke, Mbak Dia ini adalah Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Mojokerto. Beliau aktif untuk yang periode kedua ya ini ya, Mbak Dia ya. Betul. Sebelumnya beliau berpengalaman di berbagai organisasi, antara lain sebagai bendahara Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Anissa Kota Mojokerto, kemudian sebagai koordinator bidang hukum, politik dan advokasi Fatayat NU Kota Mojokerto, kemudian sebagai anggota bidang organisasi dan keanggotaan Muslimat NU Kota Mojokerto. Wah, lumayan aktif sekali ya beliau ini ya. Iya. Tapi selain itu beliau juga memiliki 2 putri. Putri dan putra. Oke, usia berapa kalau beritahu? Yang pertama kelas 6 MI. Ya. Nah, yang kedua masih 2 tahun 5 bulan. Oke. Masih balita. Oke, dalam bincang-bincang kita pada hari ini, tema kita adalah Hari Ibu, karena memang hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ya, ya. Ya, betul. Oke, mungkin bisa nih kita tanya-tanya sedikit ya, misalnya. Boleh. Kan selama ini kan Mbak Dia ini aktif sebagai komisioner di KPU Kota Mojokerto. Betul. Kira-kira sebagai satu-satunya perempuan di antara para bapak, apa saja sih kendala yang dihadapi selama bekerja sama dengan para bapak? Kita kan tahu dari 5 anggota KPU hanya Mbak Dia ini ya satu-satunya perempuan ya. Ya, betul. Kira-kira apa itu kendalanya? Sebenarnya kalau ngomong kendala itu relatif ya. Relatif dalam artian begini. Segala sesuatu itu tergantung dari kitanya kan gitu ya. Kalau secara pribadi, kalau ngomong kendala ini yang apa dulu nih? Kalau terkait sebagai status saya penyelenggara, sebenarnya nggak ada kendala ya, karena semua sudah diatur dengan regulasi, semua ada bahasanya pedoman yang harus kita laksanakan. Selagi kita ngikuti pedoman itu nggak ada kendala ya, begitu ya. Itu yang pertama dari segi pekerjaan. Nah, dari segi yang kedua, karena ini memang temanya Hari Ibu, sebenarnya sebagai perempuan sebenarnya bukan kendala, tantangan ya. Iya, tantangannya lebih tepatnya ya. Iya, lebih tepat tantangan. Kalau kendala relatif ke negatif gitu ya. Kalau tantangan kan bagaimana kita ngambil solusinya. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu, mencari solusinya ketika saya seorang ibu, juga seorang penyelenggara yang kebetulan untuk periode kedua ini, dan periode pertama pun di 2014-2019 pun saya satu-satunya juga kan perempuan yang dari 5 anggotanya. Sebenarnya dengan dengan jumlah perempuan yang menjadi penyelenggara ini sedikit ya, 1 dari 4 gitu kan ya, 1 banding 4. Se-Jawa Timur pun itu mungkin bahasanya ketika kita itu ritme kita aja yang harus kita cepat sesuaikan adaptasinya, karena bekerja menjadi penyelenggara itu secara waktu. Nah itu kan dengan tahapan-tahapan 24 jam itu ya, jadi adaptasi bekerja dengan para bapak-bapak ini kan ya, yang begadang gitu-gitu ya, itu yang menjadi tantangan yang kita hadapi, karena biasanya perempuan-perempuan ini kan jam 10, jam 9 sudah tidur gitu ya, kita harus terjaga kan gitu sampai dengan dini hari, sampai dengan esok pagi ketika kita menghadapi tahapan itu, kalau konteksnya di pekerjaan kita di KPU. Jadi bagaimana menyeimbangkan gitu ya antara peran sebagai seorang ibu dan juga sebagai penyelenggara pemilu ya, apalagi di tengah-tengah tahapan yang begitu padat. Betul. Nah itu pinter-pinternya kita kan gitu ya. Kita juga sebenarnya sebagai perempuan juga tak luput juga support dari keluarga kan gitu ya. Memang pertama support keluarga ini yang harus kita dapatkan sebelum kita melangkah menjadi perempuan berkarir gitu kan ya. Jadi kita harus selesai di rumah. Selesai di rumah ini bagaimana kita pasti sudah menghitung
ketika kita tidak di rumah itu siapa nanti yang menghandle kan begitu ya. Nah, Jadi iya. komitmen itu yang bersama keluarga yang kita jaga itu. Berarti intinya support system itu sangat-sangat mendukung sekali ya Mbak ya. Betul. Ketika kita tidak hanya saya lah yang ada di KPU ya, semua ibu-ibu yang berkarir, karena ini konteksnya Hari Ibu, kami istilahnya gini, kita pastikan bahwa ibu-ibu pasti itu akan ada saat-saat di mana dilema. Ada dilema satu sisi ini anak misalnya gitu. Contoh aja lah ketika anak kita sakit gitu kan ya. Ketika anak kita sakit, satu sisi kita harus dituntut tanggung jawab apalagi kita di KPU tahapan nggak mungkin kita tinggal. Nah itu bagaimana kita bisa bagi-bagi pinter-pinter kita lah membagi diri gitu ya saat bagaimana harus menyelesaikan dua kondisi ini. Jadi lebih ke mungkin tantangannya itu tadi ya Mbak ya. Jadi tantangan. bukan, kita nggak menganggap itu sebagai sebuah kendala, tapi sebagai sebuah tantangan yang harus ada solusinya. Betul. Dan itu yang bagaimana kita mencari solusinya itu tadi, bagaimana kita komitmen dengan keluarga, support system yang di rumah, support system yang di kantor, ketika ini bagaimana bisa berjalan beriringan. Gitu. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih Mbak yang hal-hal apa yang paling berkesan gitu ya selama menjadi satu-satunya perempuan dalam keanggotaan di KPU Kota Mojokerto? Karena kan ini kan juga udah periode kedua, pasti banyak lah ya ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat berkesan gitu bagi Mbak Tia. Iya, yang jelas banyak berkesan gitu ya. Karena bekerja sebagai penyelenggara di KPU khususnya perempuan, bayangkan Mbak Iva ya, se-Jawa Timur itu kan ada 38 kabupaten kota. Kalau dikalikan 5, masing-masing sekitar 190-an ya. Jumlah perempuannya yang menjadi anggota KPU itu hanya 41 se-Jawa Timur. Jadi tidak sampai 30% sebenarnya kuota perempuan. Tapi memang nggak ada diatur di undang-undang ya, harus keterwakilan 90%. Artinya mayoritas ini bapak-bapak, ya kan? Nah, bagaimana kita juga bisa bekerja sama mengikuti ritme, itu kan ya, bekerja dengan bapak-bapak yang secara apa ya bahasanya? Kalau orang bilang itu kan kalau perempuan itu berdasarkan perasaan, kalau laki-laki berdasarkan logika gitu ya, seketika menghadapi sebuah ini kan gitu. Nah, di situ sangat berkesan karena kita masuk di dunia laki-laki bahasanya kan gitu ya, masuk di dunia laki-laki, bekerja dengan banyak laki-laki, sehingga ketika kita sebagai perempuan bagaimana pandai-pandai kita menjaga diri di situ. Ketika saya pergi malam gitu ya, padahal memang itu tahapan kan gitu. Orang akan melihat ketika nggak tahu ini ngapain perempuan malam-malam kan gitu ya. Jadi memang keberanian kita menghadapi pulang malam misalnya begitu ya. Terus kondisi lapang yang harus kita kita selesaikan, terus bergadang. Karena kita semua harus selesai pada tahapannya, pada waktunya. Kita tidak bisa kita tidak bisa tidak selesai karena itu nanti jadi masalah kan gitu ya. Jadi banyak yang berkesan ketika di KPU, apalagi 2 periode. Yang jelas sebelumnya saya di divisi data, sekarang di divisi teknis, urusan dengan data pemilih ini ternyata tidak semudah orang. Makanya kenapa ini data ini gak selesai kan, ternyata banyak dinamika di sana gitu ya. Termasuk ketika teman-teman coklit, coklit serentak mendatangi itu ternyata dinamika di bawah itu banyak hal-hal yang alamatnya ada, orangnya nggak ada. Nah, hal-hal yang begitu yang berkesan ya. Akhirnya kita tahu ketika kita di lapang itu kita akan tahu bagaimana dinamika pemilihan ini, dan itu semuanya berkesan. Iya. Tapi itu mungkin juga kembali lagi ya, kalau dari komentar dari anak putra putri di rumah gitu, kalau ibunya pulangnya sering malam gitu gimana? Nah, kalau anak-anak yang jelas begini, kondisi anak sudah tahu. Jadi memang kita harus diskusi. Iya. Nah, ini pentingnya ketika kita itu komunikasi itu 2 arah. Harus kita sampaikan bahwa kita ini ada kerjaan gitu ya, sehingga begini. Jadi kita jelaskan kegiatan kita, dan bisa juga kita tunjukkan misalnya ini loh pekerjaan kita. Komunikasi gitu itu ya. Komunikasi intinya.
Oke, Sobat Demokrasi, menarik sekali ya pembicaraan kita. Mungkin masih bisa kita teruskan lagi setelah ini. Ya. Jumpa kembali bersama kami, bergabung lagi ya Sobat Demokrasi. Masih dalam tema kita pada hari ini, Hari Ibu. Masih juga bersama kita, narasumber kita hari ini Mbak Diah, Komisioner KPU Kota Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kita tadi sudah ngomongin tentang bagaimana tantangan-tantangan sebagai seorang satu-satunya perempuan di kalangan bapak-bapak, terutama di KPU Kota Mojokerto ya sebagai komisioner. Nah, kira-kira siapa gitu ya? Siapa yang selama ini dijadikan sebagai panutan oleh Mbak Diah ini? Oh gitu. Siapa gitu yang bisa, yang menginspirasi lah istilahnya? Iya. Kalau di Kota Mojokerto, Mbak Iva, ada tokoh perempuan, gitu ya, tokoh perempuan yang sangat menginspirasi karena dari beliaulah ibaratnya dunia. Sebenarnya KPU ini lembaga politik gitu ya, politik yang banyak orang sebenarnya malas berkaitan dengan politik gitu ya. Tapi ada salah satu selain orang tua saya, ibu saya gitu yang memang sudah aktif di organisasi gitu ya, ada satu perempuan tokoh politik, bisa tokoh politik, tokoh ininya Kota Mojokerto adalah almarhumah Bu Hamidah. Beliau guru, ibu gitu ya, ibu kedua lah setelah ibu saya gitu ya, karena beliaulah yang ibaratnya membawa saya bahasanya mensupport saya untuk ketika pertama kali saya daftar jadi penyelenggara. Nah, ini kalau kaitannya di dunia penyelenggara ya. Jadi ketika di 2013 saya menjadi PPK Magersari, itu juga dorongan beliau. Sebelumnya saya aktif di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi beliaulah yang ayo kamu daftar gitu ya menjadi PPK saat itu. Jadi di dunia PPK itulah saya baru pertama kali mengenal penyelenggara terkait penyelenggaraan pemilu. Nah, setelah itu 2013 ada peluang pendaftaran KPU Kota Mojokerto di 2014, itulah saya daftar menjadi anggota KPU. Jadi tokoh Mojokerto Kota gitu ya. Sehingga beliau tapi sudah almarhum kemarin Oktober kemarin beliau berpulang, itu adalah Bu Hamidah itu. Itu adalah tokoh yang menginspirasi saya sampai dengan hari ini. Ya. Oke. Kemudian kalau menurut Mbak Diah sendiri ya, kita kan sekarang ini kita tahu bahwa perempuan dan laki-laki dalam konteks karir itu kan ya hampir bisa dibilang setara lah. Betul. Ya. Jadi, nah ini kita bicara tentang gender nih. Kalau menurut Mbak Diah sendiri, apakah persamaan gender itu maknanya seperti apa gitu? Sebenarnya kalau gender itu kan karakteristik ya, kalau menurut saya. Jadi pembedaannya adalah ketika perempuan mengandung, laki-laki tidak. Nah itu yang yang tidak bisa bahasanya ya, bukan sekedar perempuan laki-laki gitu ya. Itu yang laki-laki kan pasti nggak bisa mengandung. Secara alami memang itu beda gitu. Tapi ya. selain itu semuanya harus setara kan gitu ya. Jadi dalam artian pendidikan, akses, gitu, kesempatan itu harusnya semuanya sama, setara. Itulah yang kesetaraan yang diinginkan kan begitu. Termasuk juga untuk hak memilih dan dipilih ya. Betul, hak memilih, dipilih itu semuanya sama antara misalnya laki-laki perempuan gitu ya. Cuman kadang-kadang Mbak Iva, memang kesempatan ini ada, tapi kadang-kadang di sisi yang lain memang kadang-kadang perempuan-perempuan ini yang ya mohon maaf ya, ketika ada peluang kadang-kadang saya takut, saya tidak berani. Ada keraguan. Nah, gitu, ada untuk keraguan. Terjun. Iya, ketika sudah peluang dibuka, kan beda ya dengan perjuangan ibaratnya tokoh-tokoh perempuan, misalnya kayak Kartini yang emansipasi dengan ininya ya, artinya ditetapkan sebagai pahlawan nasional, itu kan diambil emansipasinya. Sebenarnya 22 Desember ini ditetapkan sebagai Hari Ibu, itu kan sebenarnya untuk mengenang jasa-jasa, kalau kita tilik sejarah ya, itu kan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan perempuan, Cutnya Din kan gitu ya. Tidak hanya karena Hari Kartini sudah ditetapkan menjadi hari nasional, akhirnya kan ada tokoh-tokoh perempuan pahlawan lainnya yang
bagaimana cara kita menghargai beliau-beliau? Akhirnya terciptalah 22 Desember ini sebagai hari ibu, kan salah satunya untuk mengenang. Tinggal sekarang perempuan bagaimana memanfaatkan kesetaraan ini sudah terbuka. Bagaimana kita ikut berpartisipasi itu sebenarnya. Meraih atau mengisi peluang-peluang yang ada itu dengan ditunjukkanlah kapasitas kita sebagai perempuan itu. Jadi jangan hanya ngomong ayo setara gender, tapi perempuan sendiri tidak mengisi kapasitasnya untuk bisa ikut serta di situ, bersaing di situ. Iya, jadi kan gitu ya. Mungkin memang untuk kemauan dari para wanita sendiri itu yang harus didorong terus ya. Ibaratnya sekarang kesempatan sudah ada, ya kan? Dengan adanya kesetaraan gender, dengan adanya emansipasi wanita, dengan adanya terbuka akses itu, tinggal kita ini mau apa tidak, gitu ya. Kesempatan sudah terbuka, kita mau ngisi apa tidak, kan itu aja. Jadi ya memang perempuan ya harus meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan daya saingnya, kan gitu ya. Jadi memang kita itu sebagai perempuan ya memang harus meningkatkan itu semua sehingga kita bisa ngomong setara, kita menuntut setara, menuntut kita sama, punya hak sama, tapi kita sendiri ketika ada kesempatan menghilangkan itu. Nah, itulah. Jadi kalau dari yang dibilang sama Mbak Tia tadi, peran ibu untuk saat ini memang mungkin masih belum begitu terasa ya. Atau gimana? Maksudnya Ada peran ibu dalam arti ketika kita sudah tahu bahwa ada kesempatan-kesempatan yang terbuka lebar, kita lebih spesifik ke ibu ini, bukan ke perempuan ya. Kalau tadi kan secara umum perempuan itu mungkin memang masih ada sedikit keraguan-raguan untuk ikut berperan aktif misalnya ya. Tapi kalau dari perspektifnya Mbak Tia sendiri, kalau untuk peran ibu sendiri untuk saat ini itu gimana? Sebagai seorang ibu nih kita. Sebagai yang jelas begini ya, saya tidak ketika seseorang memutuskan memilih untuk sebagai ibu dalam artian ibu rumah tangga begitu ya. Ini juga terpuji gitu kan ya. Semuanya tidak ada yang tidak terpuji ketika memutuskan bahwa saya tidak berkarir gitu ya. Saya tidak berkarir, saya akan di rumah begitu ya. Karena ini juga dengan dibayangkan jam kerja ibu ini kan 24 jam. Istilahnya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi beliau ketika full time gitu. Ya, full time. Jadi tidak ada jam kerjanya, kan jam kerjanya 24 jam selama 7 hari, selama 1 bulan gitu ya. Jadi tidak ada liburnya lah untuk jadi seorang ibu ini dengan kegiatan di rumah begitu ya. Jadi ketika konteksnya ibu ya memang kita kembali ketika menjadi seorang ibu punya anak ya tetap kewajiban itu kita jalankan kan gitu ya. Kewajiban itu kita jalankan. Ketika seorang ibu memilih berkarir, ya berarti ada 2 hal yang harus dilaksanakan secara beriringan, gitu ya. Ketika kewajibannya bisa jadi sebelum jam kerja kita sudah menyiapkan kebutuhan anak 1 hari tadi, itu kan ya mulai dari pagi apa kan kita yang paling tahu kan gitu ya. Kita siapkan. Ibu dituntut untuk pintar-pintar membagi waktu, ya memang itu karena kita memutuskan untuk berkarir. Ketika kita memutuskan berkarir, memang ada 2 tanggung jawab yang harus kita bisa selesaikan bersama-sama. Dan setiap hari kan, kalau kita misalnya ketika saya ke KPU ngantor, berarti sebelum itu kan saya harus memanage. Pagi saya harus bangun, saya siapkan kebutuhan anak saya, kan begitu ya, sampai dengan ya kita siapkan itu ketika kita bekerja sehingga saling tidak mengganggu lah. Kewajiban kita sebagai ibu tetap terlaksana, kewajiban kita sebagai orang yang bekerja yang dituntut ada tugas juga terlaksana. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini ketika para ibu juga dituntut untuk mengajari anak-anaknya di rumah ya. Iya. Karena kan masih sistem daring. Masih daring, itu pun kita juga harus pantau. Jadi COVID ini pun juga menambah tugas gitu. Bisa dibilang itu menambah tugas lagi bagi para ibu, apalagi ibu-ibu yang bekerja di luar. Iya, karena kita harus mengontrol tugasnya, kita kumpulin kan gitu, sudah dikumpulin apa belum kan gitu, di grup-grup itu kan sudah harus kita kerjakan tugasnya anak-anak kan kita pantau sudah dikerjakan apa tidak. Jadi sebenarnya pandai-pandai
seorang ibu ini kan manajer ulung ya. Manajer apa manajemen untuk inilah mengatur manajemennya bagi ini kan sangat ini ya, sudah bisa bagaimana mulai pagi harus bagaimana baik ibu yang bekerja maupun yang tidak bekerja di luar rumah ya gitu. Jadi saya mengapresiasi ketika ibu tidak mudah sebenarnya. Jadi ketika ibu rumah tangga yang dia mengabdikan seluruh seluruh waktunya gitu ya, itu pun tidak mudah ketika di rumah. Jadi itu tadi masing-masing punya perjuangannya sendiri-sendiri yang patut kita hargai juga. Iya. Memilih pun ketika kita memilih berkarir atau tidak itu pun dengan pasti didasarkan latar belakang ya. Latar belakangnya macam-macam lah, hobi bisa jadi, terus apakah juga ekonomi kan gitu ya. Pasti punya pertimbangan masing-masing. Setiap orang pasti punya pertimbangan masing-masing ketika dia memilih apakah ibu rumah tangga ataukah ibu dengan berkarir gitu kan, juga pasti ada ininya. Masing-masing punya kelebihannya ya, seperti itu. Tidak ada kekurangan, masing-masing punya kelebihannya. Oke, terus ini kan sebenarnya peringatan Hari Ibu yang ke-92 ya, ini tahun 2020 ini. Dan di Indonesia sendiri kita tahu ya bertemakan Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ini tema yang diusung pada Hari Ibu ke-92 tahun ini. Kalau menurut Mbak Nia sendiri tuh tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju ini seperti apa sih? Jadi namanya aja perempuan berdaya begitu ya. Berarti kan perempuan ini punya daya. Daya apa aja istilahnya kan begitu ya. Segala daya yang ada itu ya, misalnya kecerdasan, misalnya begitu kan ya. Cerdas intelektual, berarti perempuan itu ibaratnya memang harus punya ilmu apapun lah. Ya, mau ilmu politik, ekonomi, ilmu apapun lah, semua ilmu itu yang terkait kecerdasan dari berdaya. Setelah itu juga ada cerdas emosi. Jadi seorang ibu itu juga harus punya kecerdasan emosi yang ya memang harus tinggi. Ketika kita misalnya ibu yang ada di rumah juga ada capeknya kan gitu ya. Yang bekerja pun juga ada capeknya. Ketika ketemu anak gitu kan, ketika posisi capek ini kan biasanya kebawa emosi. Nah itu bagaimana seorang ibu itu juga punya kecerdasan emosi, sehingga ketika ketemu anak tetap secapek-capek apapun emosinya diredam gitu. Tetap bisa terjaga lah. Betul, jangan sampai juga ke anak kan begitu ya. Terus yang berikutnya spiritual, artinya ketika kita ibu adalah madrasah ya. Madrasah pertama ketika anak-anak mulai dari kandungan gitu ya. Mulai dari kandungan terus dia lahir, mulai balita belum mengenal sekolah kan orang tua ya khususnya ya, ibu dan ayah ya yang di rumah. Tapi secara ini kan mulai di kandungan itu kan ibu yang bisa mengandung. Kita juga harus mengenalkan ke anak kita, misalnya ketika di kandungan diajak ngomong gitu, berdoa atau apa kan, itu juga iman yang kita tanamkan ke anak-anak kita kan. Sejak gitu, dini ya. itu peran ibu sudah sangat penting ya. Betul. Nah, ketika ibu ini berdaya dengan pikiran positifnya, dengan kecerdasannya, melahirkan generasi, ketika mengandung itu juga mulai sudah ditanamkan pendidikan sejak dini. Artinya kan ketika melahirkan generasi ini kan generasi yang cemerlang kan ya. Otomatis lahirlah generasi penerus yang cemerlang, otomatis meneruskan perjuangan juga yang di negara kita ini. Jadi ya memang harus berdaya perempuan itu. Ketika punya daya, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang berdaya juga dengan kualitas yang bagus, baik, dengan emosi, kecerdasan iman tadi kan juga semuanya berimbangan gitu. Sebenarnya tadi ya perempuan berdaya Indonesia Maju itu tadi ya. Betul. Jadi keterkaitannya antara perempuan ketika seorang ibu ya gitu ya mendidik, ya pasti generasi penerus ini kan tidak hanya dari rumah ya, pasti nanti ada pendidikan lanjutnya. Tapi bahwa meskipun dia pendidikan di sekolah umum, toh nanti kembali juga ke rumah. Ketika semua masalah anak kembali ke rumah, ketika seorang ibu ini bisa menyelesaikan di rumah dengan dinamika anak-anak ini kan juga nanti kedepannya menjadi anak-anak yang
produktif, Iya. anak-anak yang apa ya bahasanya berkualitas itulah. Generasi yang mumpuni lah ya. Generasi yang mumpuni, betul, betul. Generasi menghadirkan generasi yang mumpuni itu juga penting karena penerus kita ya mereka-mereka itu di negara ini kan, Mbak. Oke, kita hampir sampai pada ujung acara Ya. untuk kali ini, untuk pertemuan kita kali ini, Mbak Tia. Sebagai closing, kira-kira harapan dari Mbak Tia sendiri untuk masa yang akan datang ya, bagi para ibu ini terutama. Iya, yang jelas harapan saya secara pribadi ya, ketika saya seorang ibu, saya juga seorang wanita yang berkarir, artinya bekerja di luar rumah, begitu ya. Terus satu, saya sangat menghargai ibu-ibu yang saya apresiasi, ibu-ibu yang berada di rumah, tidak bekerja di luar rumah gitu ya. Itu tidak mudah, itu tidak mudah karena pekerjaan seorang ibu itu 24 jam. Jadi bukan hal yang, dan itu jarang orang mengapresiasi. Ketika kita bekerja 8 jam aja ada gaji, ada gitu ya. Tapi kalau ibu rumah tangga kan tidak ada. Jadi harapan saya secara pribadi terhadap ibu-ibu meskipun di rumah ataupun bekerja di luar rumah, jangan melupakan anak-anak kita. Jangan apa ya, perhatian kita, kasih sayang kita gitu ya, curahkan kepada mereka karena mereka lah nanti generasi penerus kita. Nah, bagi ibu-ibu yang berkarir, sebenarnya hari ini ketika saya mengalami, saya hamil ketika saya bekerja itu tidak ada apa ya bahasanya. Yang penting kita mau, ketika kita mau menyusui ada cara dengan dipompa, ditaruh di freezer. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak memberikan ASI eksklusif begitu ya kalau kepada anak-anak kita. Jadi kewajiban kita sebagai perempuan melahirkan, menyusui, mendidik gitu ya, karena itu yang kodrat perempuan yang tidak bisa digantikan oleh bapak-bapak gitu ya. Menyusui itu tetap bisa dilaksanakan terlepas dari kita bekerja gitu ya. Itu yang Selalu ada jalan ya. selalu ada jalan, jangan patah semangat. Yang pasti untuk perempuan-perempuan, ibu-ibu yang mau berkarir, ayo kita mengisi gitu ya, ayo kita mengisi apa bahasanya, emansipasi yang sudah digaungkan oleh pahlawan-pahlawan perempuan kita dulu. Sekarang sudah terbuka, tinggal kita mau, mampu, ya. Karena dengan mampu kita bisa belajar, tapi mau ini yang harus kita dorong, gitu kan ya. Harus mau mengisi kesempatan yang sudah ada ini, sehingga kita seperti tema perempuan berdaya, Indonesia Maju. Indonesia Maju, itu Mbak. Oke Mbak Dia, terima kasih sekali atas Sama-sama. atas motivasi, kemudian bincang-bincang yang sangat-sangat menarik, mungkin sangat menginspirasi juga ya buat kita semua ya, Sobat Demokrasi. Kita sampai pada akhir acara. Terima kasih telah bergabung bersama kami selama 20 menit tadi. Kami harap ada banyak hal yang bisa dipetik dari bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.